Ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina asallahu subhanahu wa ta'ala ay yanfa'ana bi ulumihim fid dharain wa bi niyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina ala hadhihi niyah kulihal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati para guru, asatizah, bapak hadirin, pengurus serta jamaah Majelis Ta'lim Masjid Jami' Dia Guru Syaban. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa yang berkah ini, tanggal 20 Jumadis Tsani 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2021. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga ke semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita, semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini, saudara-saudara kita yang telah menyediakan fasilitas sehingga kita bisa ngaji, semuanya tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita di halaman 153. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala al-mu'allif hafizahullah, masalun ra'iun li a'malil kufar. Masalun, perumpamaan. Allah mengumpamakan, menyerupakan. Ra'i, yang sangat indah tuh, perumpamaan yang sangat indah. Li'amalil kufar, amal-amalnya orang kafir di dunia. Amal-amal mereka diumpamakan oleh Allah sebagai gambaran. Walaqad darabal Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim telah membuat itu. Daraba membuat, ja'ala, bukan daraba memukul. Quran membuat, maksudnya Allah membuat masalan, perumpamaan, min arwa'il amsilah, min arwa'il amsilah, artinya dengan perumpamaan yang sangat indah, lil kufar, bagi mereka yang tidak beriman, orang kafir. Tentang apa diumpamakan ini? Tentang fidya'i a'malihim, sia-sia tuh ya. Dia itu ada sia-sianya orang kafir, sia-sianya perbuatan orang kafir ya. Artinya walaupun mereka berbuat baik gitu ya, walaupun mereka itu berbuat baik, namun sia-sia gitu, karena nggak ada kuncinya ya, iman. Nah, kan harusnya kalau berbuat baik yang yang berguna, syaratnya mesti beriman. Karena mereka nggak beriman, diumpamakan fidyai amalim wa tabaddudi. Nah, tabaddud dan hancurnya gitu, amalihim, harapan mereka ya kan. Kalau orang beramal, orang melakukan perbuatan, ada yang diinginkan gitu, terutama kalau amal yang baik itu kan artinya ingin dapat pahala nanti di hari kiamat gitu. Pahala ini adalah salah satu syaratnya orang masuk surga gitu kan. Kan berarti nanti di akhirat diharapkan amal baiknya itu akan ya
menyebabkannya dia masuk surga. Nah, itu namanya amal, cita-cita. Ini sama aja orang mukmin, orang kafir gitu juga. Ini orang kafir kan punya agama juga, ya. Jadi sia-sia dan tidak tercapai yang diinginkan nanti di akhirat. Nah, itu diumpamakan seperti apa? Faqala subhanahu, Allah berfirman, masalu ma yunfikuna, tuh perumpamaan ini. Ma yunfikuna, apa yang mereka keluarkan, sebagian dari harta yang mereka keluarkan. Ini kan amal baik namanya. Infak, kalau kita kan fisabilillah, kalau dia fisabilillah apa dah, ya. Nah, perumpamaan infak yang mereka lakukan fi hadhil hayatid dunya, dalam kehidupan ini, ya. Ada infak, ada ampau lah, ada apalah macam-macam namanya, ya. Kama salirihin, bagaikan rih, apa itu, angin, ya. Fiha sirun, angin keras, ada suara, gitu, ya. Kan angin kalau serat ada suaranya tuh, puting beliung atau apa ada suaranya itu sirun. Angin yang keras, yang kencang itu ada suara, asobat, menimpa gitu. Angin itu menimpa harsa kaumin, menimpa tanaman, tanaman kaum gitu. Zalamu anfusahum. Nah, zalamu anfusahum, mereka orang-orang yang tidak beriman itu telah menzolimi diri mereka sendiri. Artinya apa? Menzolimi diri sendiri. Artinya amal mereka sia-sia kan berarti menzolimi diri sendiri. Fa'ahlakathu. Nah, maka angin tadi itu, angin yang keras yang menimpa tanaman, membuat tanaman jadi hancur. Jadi fa'ahlakathu, angin tadi membuat tanaman-tanaman itu jadi hancur. Wa ma zalamahumullah. Nah, itu ya. Harusnya ini zalamu anfusahum wa ma zalamahumullah gitu. Jadi mereka itu beramal baik, kemudian amalnya sia-sia dan harapan mereka enggak tercapai, bukan lantaran Allah menzalimi mereka gitu. Oh, kenapa kok orang udah capek-capek beramal Allah hilangkan pahalanya gitu kan, berarti Allah zalim tuh gitu. Kata Allah, bukan aku yang zalim, tapi diri mereka sendiri gitu, ya. Jadi kezaliman itu mereka sendiri yang melakukan, yang mengakibatkan amal baik mereka itu menjadi sia-sia. Karena mereka itu tidak beriman. Kan Allah sukanya kalau hamba berbuat baik karena Allah. Nah, kalau karena Allah kan berarti beriman dulu nih. Nah, mereka nggak beriman, jadi karena apa jadinya, ya? Jadi yang salah mereka itu sendiri, bukan Allah nih. Walakin anfusahum yazlimun. Nah, akan tetapi diri mereka lah yang menzalimi, ya. Diri mereka sendiri yang menzalimi, mengakibatkan amal mereka itu sia-sia, bukan lantaran Allah. Karena Allah itu suruhnya beramal karena dia gitu. Kalau karena Allah kan berarti syaratnya harus beriman. Nah, ini kata Syekh As-Sabuni menafsirkan ayat ini, faqad massala ta'ala li'amalihimus shalihati. Allah telah mengumpamakan tuh, ya, menyerupakan amal mereka, amal-amal baik yang mereka lakukan di dunia. Wa ma anfaquhu, diantaranya adalah sebagian harta yang telah mereka infakkan dalam kehidupan dunia ini, bikos di sana. Oh, ya, kalau kita kan dengan tujuan redanya Allah, dengan tujuan apa? Karena Allah, redanya Allah. Tapi kalau mereka karena nggak beriman, ya, tentu adalah tujuannya tidak lain adalah supaya dipuji, ya. Dipuji oleh manusia. Husnaz zikri, because di husni zikri, supaya sebutannya bagus. Nah, kalau sebutannya bagus kan dipuji artinya. Diumpamakan amal mereka itu biqaumin, seperti komunitas, ya. Jamaah komunitas, zara'u ardahum, ya.
komunitas jamaah menanam di tanah mereka, di sawah mereka, tanam padi, tanam apa gitu. Ta'abu fi dzalika zara', mereka udah capek-capek tuh. Ya kalau orang nanam kan capek. Hatta idama, sehingga ketika tuh hatta idama nama zar'u wastadda, sehingga ketika tanaman mereka itu sudah nama ya, sudah tumbuh wastadda dan sudah keras ya, kalau padi kan keras, sudah siap panen lah gitu ya, sudah panen, udah capek-capek, udah tinggal panen. Arsalallahu alaihi rihan, Allah kirim rihan. Apa itu rihan? Angin asifatan yang keras ya, mudammiratan yang menghancurkan ya, tuh menghancurkan tanaman-tanaman mereka sebelum mereka panen ya. Pihak dalam angin itu ada bardun syadid ya, bardun kan dingin, sautun mukhib, suara yang menakutkan, sehingga angin tadi ahlakatiz harsa wa zar'a, sehingga angin tadi itu menghancurkan ya tanaman mereka, zar'a ya, harsa ini apa, tanaman mereka dan hasil tanaman mereka semua hancur. Dammarat asyajara wasamar, sekaligus bukan hanya buahnya ya yang dihancurkan oleh angin, bahkan pohon-pohonnya pun tuh ya. Pohon-pohonnya ikut copot samar, buah-buahnya hancur semua tuh, kan capek-capek angin. Palam tatruk lahum syai'an, angin itu tidak membiarkan, tidak meninggalkan, tidak membiarkan bagi mereka sedikit pun ya, dari buah-buahannya itu ya, yang tafi'una bihi, yang mereka bisa ambil manfaat. Hancur semua, udah nggak bisa diselamatkan itu hasil panennya, dihancurin oleh angin. Nah demikianlah kadzalikal kufaru, demikianlah orang-orang kafir, maksudnya orang kafir, amal-amal orang kafir di dunia itu nanti di hari kiamat, saat-saat mereka membutuhkan ya kepada pahala dengan sebab amal mereka di dunia. Kenapa? Di sono masing-masing ingin pahala, karena syaratnya orang masuk surga mesti punya pahala ya. Allah Ta'ala, paman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatin, kalau dia kan di sana ada timbangan, ada hisab, ada timbangan, hasil timbangannya itu di hasil setelah dihisab ditimbang ya. Paman sakulat mawazinuhu ya. Barang siapa yang berat, mawazinuhu di sini bukan timbangan. Kalau timbangannya alat buat nimbang, mau dia berat mau ringan nggak ada masalah. Yang dimaksud berat di sini bukan timbangannya, bukan alat buat nimbang. Yang menempati timbangan yaitu amal baik ya. Pahala maksud itu ya. Kalau dikabul oleh Allah, diterima, nah nanti di sana akan memberatkan hasanat ya. Tapi kalau nggak diterima ya kagak ya. Nggak diterima ya nggak memberatkan hasanat, sehingga hasanatnya ringan, sayyiatnya yang berat. Nah yang masuk surga ini yang hasanatnya lebih berat, timbangan hasanatnya lebih berat daripada sayyiat. Maka fahuwa fi 'isyatir radiyah, mereka akan hidup senang di surga ya. Nah sebaliknya, wa amma man khaffat, adapun yang ringan bukan ringan timbangannya, ringan ya hasanatnya ya, maka fa ummuhu hawiyah ay pamaskanuhu, maka tempat tinggalnya namanya hawiyah gitu, tempat tinggalnya hawiyah. Wa mahiyah gitu, wa mahiyah gitu. Apa hiyah, wa apa hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang sangat panas, yaitu neraka. Nah jadi syaratnya orang masuk surga punya hasanat, punya pahala, diterima oleh Allah. Nah orang kafir ini saat nanti memerlukan ya
hasanat, pahala disebabkan karena amal mereka, amal mereka udah nggak ada, hancur sama sekali. Jadi hancurnya itu saat-saat mereka itu sedang membutuhkan, gitu. Kama tuzhibur rihul asifata simar hadil hars yamhaqullahu, ya. Yamhaqullahu sawaba amalihim salihah. Allah hancurkan pahala amal baik mereka, dihancurkan, artinya dihilangkan semua pahalanya itu saat mereka sangat membutuhkan. Kama tuzhibur rihu, sama sebagaimana tadi angin yang kencang itu apa, ya, angin yang keras itu al-asifah. Kama tuzhibu ar-rihul asifatu simara, ya. Sebagaimana angin yang keras tadi menghilangkan, menghancurkan hadzal harsa, pohonan mereka, ya, dan hasil panen mereka. Bizunubi sahibi. Nah, ini bukan karena Allah yang zalim gitu. Allah menganiaya mereka. Kenapa kok amal mereka dihilangin gitu? Bukan. Amal mereka itu hancur sia-sia disebabkan kena dosa tuh. Sahibihi artinya dosa yang punya amal itu, karena yang punya amal itu dosa syirik, ya. Kan syirik itu dosa yang tidak terampuni, ya. Nah, itulah yang menyebabkan amal mereka hilang. Kan di dunia udah dikasih tahu, ya, kalau mau beramal syaratnya beriman dulu, kecuali kalau memang Allah nggak kasih tahu. Kenapa dikasih taunya udah di sono? Enggak, di dunia udah dikasih tahu selalu amanu wa amil sholihat. Amanu semua ketika menyebut amilus sholihat selalu diawali dengan apa? Amanu wa amil. Innallazina amanu wa amilus sholihati wal asri innal insana fi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Semua wa amanu syaratnya itu. Jadi Allah Ta'ala ingin hambanya itu beramal karena dia gitu, jangan karena yang lain, ya, gitu. Kenapa? Udah logis. Allah yang punya bumi, Allah yang punya langit, Allah yang punya segala sesuatu, dia yang ciptain. Termasuk kita juga yang ciptain Allah, yang ngasih makan Allah, yang ini Allah, yang ini Allah, yang ini Allah. Nah, ketika kamu beramal karena dia yang, karena Allah yang telah menjadikan kamu, ya. Seandainya kamu sedekah pun, yang kasih duit siapa itu? Kamu bersedekah. Kamu bersedekah. Yang membuat apa, ya? Yang membuat rezeki kamu luas siapa? Allah. Nah, makanya sedekahnya karena Allah, karena dia ngasih, karena dia, gitu. Kan itu logis ketika Allah menyaratkan harus beriman, logis karena segala-galanya dari dia, kan gitu. Nah, tetapi kamu tidak memenuhi syarat. Nah, oleh karena itu hancur. Jadi apabila sudah hancur, jangan disalahin Allah, salahin diri kamu sendiri. Nah, selesai. Kemudian ayat berikut diberi judul oleh Tuan Musannif At-Tahdziru min mualati a'da'illah. Nah, itu. Tahdzir. Artinya nih tahdzir apa? Ya. Ancaman. Nah, larangan, ancaman terhadap, ya, siapa nih? Hamba, ya, manusia, ya. Manusia yang, ya, menjadikan musuh-musuh Allah sebagai teman, ya, sebagai teman khusus, gitu. Nah, itu dilarang, apalagi adalah orang kafir, gitu. Summa ba'da hadzal idahi wal bayan, kemudian setelah keterangan ini, apa itu keterangan ini tadi itu amal orang kafir bagaikan apa itu, dihancurkan oleh Allah, diumpamakan bagaikan angin yang keras menghancurkan tanaman dan hasil panen mereka. Nah, setelah keterangan ini ja'atil ayatul karimah. Nah, ya, meneruskan ayat yang mulia yang ada dalam surat Ali Imran menerangkan apalagi tuhadzirul mu'minin. Nah, yaitu melarang kaum yang beriman min mualati a'daiddin, ya. Kaum yang beriman, hamba yang beriman dilarang, ya, mualat. Apa mualat, ya?
Mualat itu kalau sekarang namanya koalisi. Koalisi. Kan ada oposisi, ada apa? Koalisi. Nah, ya. Kaum muslimin dilarang berkoalisi. Nah, itu ada kira-kira gitulah. Berkoalisi sama orang-orang yang tidak beriman. Di antaranya orang kafir, orang munafik gitu ya. Ada dua kan, ada orang kafir, ada orang munafik. Nah, kalau bahasa Arabnya koalisi itu adalah ittikhadhihim asdiqoan. Janganlah jadiin orang kafir dan munafik itu teman. Teman kan koalisi artinya. Khullanan khalil, khullan teman, jangan jadiin teman. Maksudnya teman itu teman koalisi gitu. Kalau hanya teman buat dagang, buat apa nggak ada masalah ini. Kalau teman khusus kan, ya kita ngikutin dia itu namanya teman tuh, teman khusus. Ya. Yuhibbunahum, ini koalisi. Jangan suka sama mereka itu. Yuwalunahum sama itu. Jangan mereka dijadiin teman khusus. Kan kalau teman khusus apa aja rahasia-rahasia dikasih tahu, nah itu teman khusus. Beda dengan teman biasa itu enggak ya. Kalau teman khusus apapun yang kita punya kita kasih dia, nah itu teman khusus. Kalau bertemanan ya nggak ada masalah, bertemanan kan namanya orang hidup di dunia mesti berinteraksi, nah itu nggak ada masalah. Ini teman khusus. Tuh. Ini teman khusus nggak boleh. Apa itu? Supaya jelas apa artinya koalisi. Yutli'unahum, nah ini arti koalisi. Nggak boleh kita berkoalisi. Yutli'unahum ala khafayahum wa asrarhum. Kita memberitahu mereka terhadap rahasia-rahasia kita. Ya. Tuh, kan rahasia-rahasia tidak boleh kita kasih tahu musuh gitu. Nah ini kita nggak boleh ngasih tahu rahasia-rahasia itu kepada mereka itu. Ma'anna ulaikal qaum la yudmiruna lahum. Nah, padahal ya mereka itu orang-orang kafir yang kita jadiin teman, dia itu la yudmiruna lahum. Padahal di dalam hati mereka itu ketika berkoalisi sama kita niatnya bukan baik gitu. Kan begitu. Niat mereka itu sama kita ini nggak baik. Ada yang disimpan di dalam hati mereka, ingin menghancurkan kita. Nah gitu. Nah itu jadi Allah kasih tahu hati-hati itu, jangan ente berkoalisi sama dia. Dia itu hanya berpura-pura aja baik sama ente, padahal di dalam hatinya ingin ngancurin ente gitu. Kan orang kafir begitu dalam hatinya, orang munafik tuh ya. Tuh. Ulaikal kaum, mereka itu yang kita dilarang berkoalisi, orang kafir dan munafik, la yudmiruna lahum, tidaklah tersimpan di dalam hati mereka illa kulla syarrin wa ada, tuh di dalam hati mereka yang tersimpan adalah segala macam kejahatan dan permusuhan. Cuman dia nggak bilang aja di mulut mereka. Bidzalika yaqulul Qur'anul Karim. Nah, dalam hal itu, arti hal itu kita dilarang berkoalisi sama orang munafik dan orang kafir. Itulah firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu. Ini kan surat Ali Imran. Nah, kalau yang Maidah itu yang 51 yang terkenal itu ya. Nah, ini kan bukan hanya Maidah aja, ada lagi dalam surat Ali Imran yang berbunyi apa nih? Ya ayyuhalladzina amanu. Nih, ini kan yang Allah panggil kita yang beriman ya. La tattakhizu, jangan kamu jadiin, jangan kamu jadikan bitonatan itu teman khusus ya. Jangan kamu jadikan teman khusus ya, sehingga rahasia kamu kasih tahu dia ya, kamu tolong mereka ya, kamu sokong mereka min dunikum, selain saudaramu ya. Selain saudaramu artinya kamu jadikan teman khusus mereka, bukan saudaramu sendiri tuh ya. Kalau saudara kamu sendiri kamu musuhin, sedangkan kamu berkoalisi sama mereka, jangan itu ya. La ya'lunakum khabala,
Apa itu tadi? La ya'lunakum khabala, ya. Arti tadi itu di dalam hati mereka ingin memusuhi kamu, ingin menghancurkan kamu. Cuman dia pora-pora aja gitu ya. Itu la ya'lunakum la yuqassiruna fi izaikum. Mereka itu tidak henti-hentinya ingin menghancurkan kamu gitu. Cuman dia itu tidak terus terang tuh ya. La yuqassiruna fi izaikum wa absyarukum. Mereka itu tidak henti-hentinya ingin menyakiti kamu, ingin menghancurkan kamu. Waddu ma'anitum, di dalam hati mereka itu ingin kalau kamu hancur. Tuh ya, tuh. Di dalam hati mereka keinginan supaya kamu hancur. Allah kan Allah yang tahu. Udah kasih tahu itu sama Allah. Aitamanna haulail a'da'u ma yuqi'uhum. Tamanna haulail a'da. Mereka itu musuh-musuh kamu dan Allah yang kamu berkoalisi kepadanya. Mereka itu tamanna, tuh ingin. Kan kalau ingin dalam hati, di dalam hati mereka ingin yuqi'ukum fil masyaqqah tuh. Ingin kamu itu hancur. Wa dharar syadid itu ya. Qad badatil baghdha'u min afwahim, dan telah permusuhan itu dinyatakan melalui mulut-mulut mereka. Wa ma tukhfi suduru akbar, yang mereka sembunyikan lebih banyak lagi itu ya. Yang mereka sembunyikan permusuhan di dalam hati mereka itu ingin kamu itu hancur lebih banyak lagi daripada yang mereka nyatakan ya. Qad bayyana lakumul ayat. Nah, Allah bilang aku udah terangin kepada kamu semua wahai hamba-Ku yang beriman, la'allakum ta'qilun, semoga kamu memahami ya. Kan Allah udah bilangin ya. Kita masih nggak mau juga nih, nggak mau paham juga. Gare-gare apa jadinya ya. Udah kasih tahu dia itu musuh kamu, ingin menghancurkan kamu ya. Udah dikasih tahu sama Allah, namun kita tidak mentaati perintah Allah. Gara-gara apa? Gara-gara duit ya. Duit masa iya nggak bisa jawab ya. Gara-gara kedudukan, gak ada duitnya. Kalau kamu mau kerja sama saya kami, saya keangkat kamu jadi menteri ini. Nah gitu kan. Itu gara-gara itu. Baik, itulah judul kedua dari ayat yang kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian judul yang ketiga, kelanjutan ayat, diberikan judul lagi apa itu? Intisyarun nifaq fil Madinah. Orang munafik. Jadi sejak zaman dulu udah banyak nih orang munafik di Madinah. Intisyar artinya banyak orang munafik di Madinah. Intisyar tersebar. Walaqad amilan nifaqu fil Madinatil munawwarati amalahu fi sadril Islam. Orang munafik banyak tuh di Madinah melakukan perbuatan fi sadril Islam, di awal-awal Islam, saat Nabi Muhammad masih ada orang munafik banyak, pora-pora beriman ya. Wa asarahul balik ya. Nah ini perbuatan orang munafik ini sangat merugikan tuh. Fi tauhini supupil mukminin ya, sangat merugikan ya. Apa itu ya? Kekuatan orang mukmin tuh. Sob itu kan artinya barisan kaum muslimin. Tauhin menghina. Barisan kaum mukminin artinya ya perbuatan mereka itu sangat merugikan kaum muslimin, kaum mukminin. Oleh karena itu maka ayat-ayat yang mulia ini tusyaddidun nakir ya. Alaman ahabbahu. Nah, ayat-ayat Quran ini, firman Allah Ta'ala ini tusyaddidun nakira alaman ahabbahum, sangat mengingkari, sangat melarang orang mukmin cinta sama mereka gitu ya. Awil man ahabbahum ya. Apa ini al-karimah ya. Dzalika ja'atil ayatul karimatu tusyaddidun nakira alaman ahabbahum au walahum tuh, au walahum bacanya. Atau
kepada orang mukmin yang berkoalisi itu, wala tuh berkoalisi pada mereka. Jadi firman Allah yang berikutnya ini ya melarang kaum mukmin mencintai mereka dan berkoalisi kepada mereka tuh orang munafik ini. Fayaqulu subhanah. Nah, inilah firman Allah. Ha antum ulai tuhibbunahum. Nah, ya. Ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Ya. Kamu suka sama mereka padahal mereka itu sesungguhnya enggak suka sama kamu gitu ya. Kamu itu suka sama mereka berkoalisi padahal mereka itu tidak suka sama kamu ya. Ya, dia ingin menghancurin kita itu. Wa tu'minuna bil kitabi kullih ya. Wa tu'minuna sedangkan kamu beriman ya, dengan Quran. Wa idza laqukum qalu amanna. Mereka apabila berjumpa kepada engkau berporak-porak itu mengatakan amanna. Ini kan munafik ya. Wa idza khalau apabila mereka itu khalau artinya berpisah dengan engkau, mereka itu berada di tengah-tengah jamaah dia itu. Kalau mereka berada di rombongan dia apa itu ya? Lain lagi ya. Jadi ada ular kepala dua istilahnya ya. Sini ngomong lain, kalau di tengah-tengah mereka lain. Wa idza khalau adu alaikumul anamila minal ghaid apabila mereka itu ya bersembunyi, arti bersembunyi tidak lagi beserta engkau orang yang beriman. Mereka itu sama-sama jemaah mereka itu sangat marah sama kamu. Sambil marahnya itu kalau orang marah itu diungkap dengan menggigit ya. Addu alaikumul anamil ya. Menggigit ujung jari ya. Ini kinayah kalau orang sangat marah itu menggigit ujung jari. Apabila mereka itu tidak lagi sama-sama kamu yang beriman, mereka itu berada di tengah-tengah teman-teman mereka itu sangat marah sama kamu. Kul mutu bi ghayrikum. Katakanlah matilah kamu dengan kemarahan kamu ini. Ini ancaman Allah terhadap mereka orang munafik itu. Innallaha alimun bizatis sudur. Karena mereka munafik ya, Allah Maha mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Kan mereka sembunyikan itu porak-porak baik sama kita padahal mereka itu ingin kita hancur. Allah Maha mengetahui. Wal ajibu fi halil munafikin. Nah, yang sangat mengherankan hal keadaan orang munafik ini apa itu? Annalahum wajhain. Ini yang dikatakan ada ular pale dua. Ya. Ya ular pale dua kan cuman hanya inian doang, hanya enggak ada ular palenya dua gitu. Ini diumpamakan mereka itu bagaikan ular pale dua. Kalau ini bukannya ular, mereka itu punya dua muka. Punya dua lidah gitu. Kalau ngomong sama kita enak, nah kalau ngomong sama sesama mereka lain lagi. Wa annahum yalbasuna likulli halatin labusa. Mereka itu memakai pakaian pada tiap-tiap hal pakaian khusus gitu kan. Artinya apabila dia itu sama-sama kita pakaiannya lain ini. Pora-pora pakai pici, ya kan? Ada orang pakai pici, masya Allah pakai pici, pakai sarungan. Tapi kalau ada di tengah-tengah mereka lain. Nah itu kan berarti mereka itu memakai pakaian likulli halatin labuswa, tiap-tiap hal keadaan dengan pakaian yang khusus. Gitu kan? Gara-gara mau minta wakaf pakai kudungan, gitu. Kan kayak kudungan, kayak kudungan. Kemarin nggak pakai kudungan. Enggak, ini maksudnya mau nyontohin di sini kan ada bacaan. Mereka itu memakai pakaian pada tiap-tiap kondisi dengan pakaian khusus gitu artinya. Ya kan susah diumpamain kalau gitu. Fa idza ra'awul mu'minin, apabila mereka ngelihat orang mukmin, azharu amamahumul iman ya. Apabila di depan orang mukmin mereka menampakkan seakan-akan mereka itu beriman, masyaallah.
khadi'atan. Nah, tapi penampilan mereka itu hanya tipuan jadi di sini ya. Nipakon. Nah, ya. Enggak ikhlas di hati karena ada tujuan. Namanya apa di sini kalau bahasa itunya? Pencitraan. Nah, itu lagi. Ada lagi pencitraan, ada lagi macam-macam. Itu kan hanya cerita supaya narik orang aja gitu ya. Wa iza apa ya? Apa khalat majalisuhum min ahadim minal mu'minin. Nah, kalau tidak ada orang beriman di situ tuh, mereka sesama mereka ini azharu ma fi qulubihim minal baghdha wal ada. Mereka menampakkan tuh apa yang mereka simpan dalam hati, mereka tampakkan sesama mereka permusuhan ya mereka terhadap kaum mukminin ya. Ta'anul Islam wal muslimin tuh mereka tuh ta'anu menuduh-nuduh ya orang Islam, kaum muslimin, agama Islam dan kaum muslimin. Min syiddatil ghaizi wal hanak, kena sangat marahnya mereka ya. Syiddatil ghaiz kena sangat marah, wal hanak kalau orang marah kan tercekik lehernya itu. Walihada, nah oleh karena itulah, nah jadi kan yang tahu hati Allah, oleh karena itu Allah kasih tahu kepada mereka itu ya. Oleh karena itulah da'an Al-Quran. Nah Al-Quran mengajak kita, maksudnya Allah ya. Allah melalui Al-Quran ayat ini ngajak kita yang beriman agar supaya kita itu berhati-hati itu ila ahzil khitoh ya. Wal hadar minhum, kita harus berhati-hati terhadap mereka ya. Ini kan jadi siapa yang bilang kalau Quran nggak berpolitik? Ini kan politik ini ya. Jadi jangan dicampur adukkan begitu. Ya, susah ya. Ya. Apa aja dalam kehidupan kita berpolitik ya, bukan hanya ini ya. Berpolitik ya. Gitu. Ngurus rumah tangga aja berpolitik, apalagi ngurusin orang banyak kan gitu. Summa zada fi kasmi halihim wa bayani man tawat alaihi nufusuhum min khadi'ah. Kemudian zada, Allah nambah tuh, Allah Subhanahu wa taala menambah nerangin tentang hal mereka tuh. Membuka tuh, Allah tambahin firman-Nya, membuka keadaan orang-orang munafik dan orang kafir. Wabayan mantawat alaihi nufusum, Allah terangin lebih lanjut lagi yang tersimpan di dalam hati mereka. Min khodiatin, segala macam tipuan, ghillin wa hasad, segala macam dengki yang ada di dalam hati mereka Allah ungkap, Allah kasih tahu kita supaya kita selalu waspada ya, jangan tertipu dengan apa itu tadi ya, penampilan mereka, berporak-porak mereka. Apalagi tadi itu ya, nah, apa itu tadi, pencitraan mereka, jangan tertipu ya. Apa kata Allah, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu kaum mukminin dapat hasanah tuh, hati mereka itu sangat hati mereka nggak ikut senang tuh. Apabila kita itu dapat kebaikan, hati mereka itu tasuhum, mereka itu hati mereka jahat sama engkau, dia nggak ikut gembira. Sebaliknya, wa in tusibkum sayyi'atun, jika engkau yang beriman ya mendapatkan sayyi'ah, mereka itu senang. Sifat seperti itu sifat teman atau musuh tuh? Teman atau musuh tuh? Kalau kita dapat musibah, disyukurin kalau bahasa intenya. Syukur, lu syukur. Nah, syukur bukan syukur terima kasih artinya. Kalau kita dapat kesenangan disyukurin, kalau kita dapat musibah dia apa? Ya, dia apa? Didengkiin gitu. Kalau dapat kesenangan kita didengkiin, kalau kita dapat musibah disyukurin. Ini kan sifatnya orang musuh, kan kawan itu ya. Itulah firman Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'a. Jika engkau sabar dan takut pada Allah, la yadurukum kaiduhum syai'a. Takut nama Allah, perintah Allah ini kamu laksanakan. Hati-hati, jangan kamu ya nyampur sama mereka koalisi tadi itu ya.
tipu daya mereka nggak akan merugikan kamu kalau kamu bertakwa sama Allah ya. Innallaha bima ya'maluna muhit. Nah, innallaha muhitun gitu. Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka lakukan. Hakata, dah demikianlah ya. Ya. Tahtimu gitu. Demikianlah tahtimul ayat, demikianlah ayat tadi menutup ya. Menutup mengakhiri akhir apa? Ditutup ayat itu mengakhiri tentang apa? Taswir halil munafik ya. Demikianlah tadi penutup ayat yang menggambarkan tentang apa yang dirahasiakan di dalam hati mereka orang-orang yang tidak suka sama Islam, orang munafik, orang kafir. Tilka surah al-makirah khadi'ah, itulah gambaran ya. Ya apa itu ya, tipu daya mereka yang mereka rahasiakan dalam hati mereka. Tubayyinu khofayahum, ayat-ayat ini menerangkan tentang apa yang mereka rahasiakan. Nawayahum, yang mereka rencanakan tuh ya, itu terbongkar. Wahum yuzhiruna lil mu'minina al mawaddata wal iman, mereka berporak-porak ya, menampakkan kepada orang mukmin, mereka menampakkan kesukaan mereka itu ya, iman, porak-porak beriman ya. Tetapi sekali lagi bukan iman yang sungguh-sungguh, ini hanya sekedar apa itu tadi, pencitraan gitu. Wahum fil batin, padahal di dalam batin mereka, di dalam hati mereka a'daun alidda, padahal di dalam hati mereka adalah musuh yang sangat kepada kamu. Yukhfuna fi anfusihim ma la yubdun, mereka merahasiakan di dalam hati mereka apa yang tidak tampak bagi kamu. Oleh karena itu, nah sebagai penutup, oleh karena itu, sekali lagi, oleh karena itu wajib atas kaum mukminin ayyahdaru, waspada, a'da'ahum, kepada musuh, fi kulli zaman wa makan, sepanjang masa. Ini kan ayat turunnya dulu ya. Nah sampai sekarang ya, nah itu jadi sepanjang masa itu, waktu zaman Nabi aja udah ada, apalagi zaman sekarang. Makanya ayat ini masih relevan sepanjang masa. Harus kita selalu waspada kepada mereka ya. Jadi kita koalisinya sama kita-kita aja gitu ya. Gitu. Nah gitu. Apalagi yang mereka rahasiakan sekarang udah mulai terbongkar, bongkar. Ya, belum terbongkar aja Allah udah kasih tahu, apalagi udah terbongkar sono kemari ya. Nah, masih kamu bertemanan aja gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian ghazwatu Badrin ya, tajil ghazawat. Nah, ini ayat berikutnya adalah menerangin tentang perang Badar ya. Jadi pengajian kita pada pagi hari ini cukup 3 judul. Yang pertama, perumpamaan amalnya orang kafir di dunia ya, bagaikan apa kamu hancur, kemudian kita dilarang ya untuk apa itu tadi, berkoalisi sama musuh-musuh Allah ya. Kemudian yang terakhir kita harus selalu waspada ya. Nah, kemudian ghazwatu Badrin insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian kita yang akan datang. Baik. Fenomenanya seperti yang terjadi sekarang ini Pak. Ya. Contoh agama kemarin sebenarnya dia mengakui kitab orang lain. Dan yang kedua, Pancasila. Dia mengatakan EU Kristen. Nah, ini kan artinya di tubuh kita sendiri sebenarnya mengakui. Iya. Nah, permasalahannya sekarang kita kemana? Sementara departemen yang kita ini berbagai Islam, tapi cepat kafir. Artinya merusak Islam itu sendiri. Dan kita menyikapinya gimana Pak? Ya, menyikapinya itu tadi bersatu ya.
Bersatu, jangan bercerai-berai gitu ya. Kalau bersatu ya kita kuat. Nah, kita sendiri ya. Gitu bersatu. Ya. Apa itu bersatu? Bersatu jangan sama dia, ya gitu kan. Sementara ulama-ulama yang menyikapi itu dianggapnya nggak sekeras. Jadi ditangkapin. Contoh misalnya dia Rizik kan. Iya. Itu kan panutan cara ini adalah Rizik yang berani mengatakan Iya. itu gimana? Artinya kejahatan mereka nggak nampak aja kan Allah udah kasih tahu tuh. Ini udah gini nih kan nggak nampak, apalagi mereka udah menampakkan kok ente masih aja bercokol di sono gitu maksudnya. Ya berarti kan ente nggak sadar-sadar ya. Ya. Udah gue ngundurin diri, gue nggak mau lagi ngikut lo gitu. Nih kalau seandainya umat Islam gitu mereka ditinggalin gitu ya. Gitu kan. Jadi gimana sikap kita bersatu ya. Gitu maksudnya bersatu. Udah gue ngundurin diri, gue nggak lagi mau melu, nah, kayak gitu bahasa itunya. Nah kalau mereka itu kan kuat disebabkan kena sokongan kita. Nah mereka sudah menampakkan seperti itu, ente masih tetap aja bercokol di sana, gak bisa ya. Kembali kepada, ya menurut saya nggak ngerti politik kan ya. Kira-kira begitu, ya udah. Ya. Gua tidak lagi mau berkoalisi, nah ya, kan gitu kan. Baik, kita tutup dengan Al-Fatihah sebelum doa. Semoga berkah Fatihah Allah Subhanahu wa taala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.